Covid virus kemudian keluarga media komisi edukasi musik tenaga kompetensi sama seluruh pengurus ketua lembaga ketua ranting kecamatan Mandati. Pertama adalah kita menjadikan puji untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada ini hari ini masih Covid dan sekarang kita bisa melaksanakan agenda pelatihan peningkatan kapasitas pengurus yang kita akan kemas dalam bentuk ngaji organisasi. Menurut yang muliakan ini perlu dimaklumi kegiatan ini penanggung jawab penuh ini Yai Fauzi Katib Kejaya Kabupaten Blitar. Ya ini yang bertanggung jawab beliau hari ini bertanggung jawab penuh sampai kembali itu dalam beliau ini. Terima kasih. Perlu kami haturakan kepada Yai, punten kami di tim ini nanti ada 2 tim Yai. Kami yang pertama nanti keuangan dan administrasi dulu, nanti yang berikutnya nanti masuk perjalanan nanti yang organisasi. Oke, ngoten. Punten kami perkenalkan nanti yang keuangan nanti Bu Masomah, nanti yang administrasi nanti Mas Budi. Jadi kok ngapunten, kami ini hanya sebagai petugas Yai. Ngisi acaranya ngapunten. Kami dalam petugas Yai di PCN hari ini apa namanya sesuatu yang luar biasa. Anak-anak muda ini banyak diberi kesempatan untuk pengabdian di organisasi dan bidang kami ya bidang administrasi ini, dan alhamdulillah lah kita jawab, kita ini anak-anak muda ini yang kemudian membawa NU Kabupaten Blitar menjadi terbaik se Indonesia, 2 kali menang NU, yang kira seperti itu. Ini apa namanya, kita nggak apa-apa ya, kita jawab dengan kerja-kerja nyata ya seperti itu. Makanya apa namanya, kami juga bersyukur di Wonodadi sekretarisnya muda ini Mas Rocky itu pada waktu saya di cabang itu ini sepuluh ini. Kalau Pak Sisaro ini ngantar ke depan nanti harus menang yang lembut ini ya bukan sesuatu yang mukal lah sekarang. Mungkin itu program yang mengatakan kenapa ini menjadi bagian yang penting, karena ke depan kita ini juga tidak boleh lagi lah di dalam administrasi yang lemah, sehingga ada ketika nanti kalau MBC Wonodadi menjadi pemenang NU, saya yakin ini kan menjadi rujukan untuk sekolah di beberapa MBC, tidak hanya Blitar tapi di luar sana seperti itu. Ketika nanti MBC tanya itu pondoknya ada berapa, ini profilnya mana, ini madenya ada berapa, ini profilnya ini TPI-nya berapa, ini masjidnya berapa, dan seterusnya, profil warganya seberapa, dan seterusnya. Ini menjadi jawaban database yang pasti, yang kemudian ini tidak lagi warganya NU berapa, wah pokoknya lihat makamannya NU KB, kan nggak bisa seperti itu. Ini juga mulia, ini ngapunten Mas Bawi ini senior potong itu luar biasa. Ini yang menjadi kenapa kemudian administrasi ini menjawab persoalan-persoalan organisasi yang ada. Jadi kita itu sering karena kelemahan administrasi sehingga ada masjid kita yang dikuasai oleh pihak luar, ada lembaga-lembaga titik rumah yang dikelola struktur yang tidak jelas. Ini karena lemahnya administrasi. Kalau administrasi kita kuat, sudah strukturnya kita kan tidak ada lagi hak-hak yang kemudian kalau administrasi kita terpatahkan. Mungkin ini bagian kecil awal ya. Moga ini Bu Mu'asomah yang kaitan dengan keuangan ini. Persoalan dapat duitnya bagaimana nanti ya, nanti Pak Bawi yang mengajarkan bagaimana gitu kali ya Saron. Kita itu bagaimana notot duit kan kira seperti itu, transparan, akuntabel, karena duit jangan sampai lah kita pengurus NU nanti nggak masuk surga diriset notot duit nggak bener kan, ya jangan. Ya betul dia Pak. Monggo Bu Mu'asomah, monggo. Terus bangun Pak Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kalau Tuanti, yang Fauzi, yang juga kami hormati seluruh jajaran pengurus MBCNU Kecamatan Ramadadi dan juga seluruh pengurus ranting NU se-Kecamatan Ramadadi. Alhamdulillah yang hadir menika bapak-bapak nggih, ibu-ibu mboten wonten nggih ya. Oh paraya nggih. Urusan logistik nggih ya ini. Kayak ada logistik aman nggih, insyaallah. Baik, Bapak nyuwun sewu. Untuk materi pertama niki sebenarnya ini sudah sering kita lakukan, kaitan keuangan itu sudah menjadi hal yang tidak lepas dari organisasi. Nah, tidak juga untuk yang kita sudah lakukan, tentu ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan. Saya kira tidak keliru, misalkan kita akan mencoba untuk memulai kemudian pembenahan lagi. Tetapi sebelumnya kalau bari tanda rumiyin untuk MBCNU bendaharanya sinten nggih? Rawuh? Oh nggih. Untuk manajemen pencatatan kamu lampah nggih? Sampun, alhamdulillah. Nggih untuk MBCNU jadi memang sampun nate nderek MBC Award ya di tingkat Jawa Timur sampun nate berangkat. Kemudian yang ranting pripun? Untuk bendahara sudah menjalankan proses pencatatannya? Sampun? Dereng patek yang dicatat kayak ini. Oke, jadi badhe yang dicatat niku kok bingung niki jane napa niki umine ngoten nggih. Nah, memang nggih, sing dicatat niki umine napa? Dan niku terus kadang seringkali karena kita itu NU besar dengan jamaahnya yang begitu luar biasa, banyak sekali warga NU yang memberikan support ke NU tetapi tidak selalu berupa uang. Ngoten nggih? Terus. Oh, nggih, donga nggih. Selain itu biasanya lek wonten acara mesti sumbangannya berupa konsumsi. Ngoten nggih? Konsumsi, kemudian kadang juga bantuan terop, bantuan kursi, sound system. Itu biasanya warga NU itu ngoten niku. Jadi saya misalnya disuni bantuan arto menari lek medal 50.000, 100.000. Tetapi lek dimintai bantuan konsumsi malah kalau dihitung bisa lebih dari 100.000. Ngoten nggih? Misal disuni tumpeng bantuan ambeng niku lek dihitung itu mesti lebih dari 150.000. Tetapi lek panjenengan menggalakan surat permohonan bantuan materi berupa uang lek medal mesti 50.000, ngoten nggih? 100.000. Nah, itulah warga NU. Jadi lebih banyak karakter warga NU yang bisa memberikan apa ini istilahnya? Hikmahnya, pengabdiannya tidak berupa uang, tetapi berupa barang. Nah, itulah Bapak-bapak yang kiranya kita perlu mencatat. Karena sebenarnya beliau-beliau itu memang memberikan masukan untuk NU. Dan ini harus dimasukkan dalam pembukuan. Nah, umpamanya boten dimasukkan pembukuan, maka otomatis pembukuan kita, misalkan contoh ini, pengajian Isra Mi'raj, sedoyo memberikan bantuan. Nggih pun kula teroke, kula sound sisteme, ibu-ibu muslimat darane, fatayat males, misalnya gak duit. Misalkan ngoten. Nah, ini semua Bapak-bapak harus ditulis dalam pembukuan. Misalkan ngeten. Bantuan nasi bungkus atau nasi kotak nggih sakniki mboten usum bungkus nggih. Nasi kotak 500 misalkan ngoten, 500 kotak. Lah itu harus dimasukkan dalam pembukuan. Berarti muslimat itu misalkan 500 itu dikalikan 15.000. Berarti sudah berapa itu berarti? 500 kalikan 15 sekitar 750.000 nggih. Boten ya, 700. Berarti muslimat itu sudah memberikan bantuan sekian besar itu ya. Jadi ini harus ditulis. Kemudian kalau ada sumbangan air mineral 10 dus. 10 dus itu misalkan 25.000. Berarti uang masuk dalam kepanitiaan adalah 250.000, tetapi diwujudkan dalam bentuk air mineral. Sehingga nanti ketika panjenengan sudah selesai kegiatan, jenengan mesti perso totalane sedoyo niku pinten. Ternyata ketika Isra Mi'raj
yang masuk itu misalkan 20 juta total semuanya, tetapi sudah berupa barang. Nah, ini penting. Jadi, kenapa PTNO memberikan materi manajemen keuangan organisasi? Karena tidak menutup kemungkinan di era seperti ini, Bapak dan juga para yai, kita mungkin akan menghadapi model-model orang atau kelompok yang akan memberikan support kepada NO tidak hanya berupa materi saja, bisa juga dengan bentuk yang lain. Nah, itu. Monggo berikutnya. Nah, niki Bapak saged mirsani gambarnya, nggih. Manajemen keuangan organisasi penting napa mboten? Nah, kalau dulu kita itu bisa berpikir tanpa ada pemimpinnya, NU bisa bergerak di masyarakat, tetapi hari ini tidak cukup karena tantangan kelompok-kelompok keras garis kanan yang begitu dahsyat itu mesti akan mencoba menggerogoti orang-orang kita. Nah, maka perlu adanya pelatihan manajemen keuangan organisasi. Gambar sebelah kanan ini kan ada gambar uang ya ini. Nah, itu gambar uang sebenarnya tapi uang-uangan. Nah, kalau sedang banyak uang, organisasi itu biasanya terlena. Akhirnya apa boleh terlena? Wes nggak perlu sumbangan yang lain, kita sudah punya uang. Nah, biasanya nonton itu. Atau ketika ada uang di organisasi, itu malah sibuk bagaimana uang ini bisa keluar untuk dibuat kegiatan. Nah, ketika dibuat kegiatan itulah harus disiapkan secara betul. Sehingga dalam organisasi kita itu selalu menerapkan 4 hal. Nah, 4 hal. Napa mawon? Nah, yang pertama, perencanaan. Dados misalkan kegiatan nopo mawon di PCNO, di MBC maupun di organisasi badan otonomnya NU atau lembaga, perencanaan itu memang penting. Karena apa? Ketika sudah merencanakan berarti ada langkah berikutnya, namanya mengorganisir. Oh, panitianya sudah siap. Nah, dibentuk panitia, dibentuk pengurus. Nah, setelah itu baru ada namanya pelaksanaan. Nah, ketika sudah dilaksanakan mesti menghadapi banyak hal. Contoh, pas wantine ngundang kiai, ternyata kiainya butuh sakit rawuh. Nah, ini kan harus diambil langkah cepat. Sinten iki sing ngantosi. Nah, seperti itu. Maka kita selalu belajar bagaimana di organisasi NU tidak selalu lempeng-lempeng mawon, nggih. Selalu enak mawon. Ketika kita butuh anggaran dana berapapun selalu ada. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Artinya nopo? Setelah berjalan semuanya, kita harus melihat kira-kira yang keluar dari rel itu ada enggak? Nah, misalkan banser wancine jogo. Nah, ternyata ketika waktunya menjaga keamanan, misalkan begitu, nah mereka kemudian mengambil langkah sendiri. Wes pokoknya jalannya dicegat. Nah, apakah sudah izin ke desa? Apakah sudah izin ke pemerintah desa atau kecamatan? Nah, itu kan perlu dikontrol juga. Artinya itu sangat mungkin terjadi di sekitar kita. Nah, yang berikutnya adalah wonten gambar ada pipa itu nggih, ngapunten itu pipa. Pipa itu kalau misalkan bahwa dalam organisasi itu selalu ada yang berproses. Nah, termasuk keuangan. Nah, mungkin organisasi kita itu karena sudah saling memahami, sehingga ketika ada yang namanya persoalan kemacetan anggaran atau pengeluaran yang di luar dari rencana itu dianggap biasa mawon. Padahal itu kalau terus dilakukan akan membuat keuangan organisasi itu terancam. Yang efeknya adalah berkaitan dengan kepercayaan. Karena bagaimanapun organisasi kita itu dibangun juga atas dasar kepercayaan oleh masyarakat bahwa NU itu baik, bahwa NU itu modern. Sehingga kalau sudah modern berarti harus dituntut juga bagaimana transparansi dan juga membuka kepada masyarakat bahwa siapapun yang memberikan bantuan atau support atau dukungan ke NU itu akan percaya. Nah, sehingga pipa ini saya ibaratkan bahwa ini bisa terjadi. Awalnya kegiatan sekeco,
diparingi kegiatan pokoknya misalkan jalan sehat adalah NO sampun langka. Tetapi ketika di tengah jalan sudah berjalan ternyata ada masalah. Misalkan nonton, apa contoh masalahnya? Ternyata anggarannya tidak cukup. Nah, oke, itu tidak cukup, disolusikan, selesai. Berikutnya ada lagi kegiatan dan berulang seperti itu misalkan. Maka ini akan membuat masyarakat menjadi menurun kepercayaannya. Gawe acara, kurang beres atau dan sebagainya. Nah, kita menjaga itu. Nah, cara menjaganya adalah kita membuat manajemen keuangan yang juga baik dan akuntabel. Sebisa mungkin yang bisa diterapkan. Mboten usah nopo nggih ndaki-ndaki terus pakai aplikasi, mboten. Tidak perlu pakai aplikasi karena kita ini belum sampai ke sana. Yang penting adalah nyata dulu. Jadi keuangan direncanakan dengan baik, dilaksanakan, kemudian hasilnya yang terakhir bagaimana itu bisa direkam. Karena kita itu kadang suka lupa bahwa kita lebih suka bertutur daripada menulis. Maka hari ini untuk berbicara manajemen keuangan adalah merubah budaya tutur menjadi budaya tulis. Kalau biasanya aku belanja kae, enggak piro 5 juta misalnya. Tapi nggak ada notanya, nggak ada catanya. Nah itu kita sering melakukan itu. Nah oleh karena itu mari kita geser pola-pola begitu menjadi merubah budaya tutur menjadi budaya tulis sebisanya. Nah, berikutnya manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Nah ini menawi lek diwaos ing Raden anu nggih mboten tak jelas kula bacaan ya. Adalah kegiatan perencanaan. Nah, jadi apapun kegiatannya besar atau kecil harus direncanakan dulu. Rapat, musyawarah, itu bagian dari perencanaan. Yang kemudian setelah perencanaan kita sadar mengukur kuat nggak yo kegiatan kados niku misalkan harus menghadirkan 10.000 orang. Bagaimana konsumsinya? Siapa yang akan menjadi penanggung jawabnya? Diukur keuangannya kuat apa tidak. Nah itu bagian dari perencanaan. Sehingga kita tidak membagi buta. Misalkan membuat kegiatan terus pokoknya udah gede, udah mengundang massa banyak, tetapi lupa bahwa apa yang menjadi tujuan kegiatan itu. Nah itu dalam perencanaan. Yang berikutnya pengelolaan. Nah keuangan itu tidak selalu setiap bulan lancar. Terus gitu. Kadang 1 bulan bukan ada yang dicatat belas, betul nggih? Nah, atau setahun malah kosong. Bukan ada kegiatan. Nah, maka perlu kita menyampaikan kepada panjenengan bahwa buku kas, sampun kagungan buku kas, bendara-bendara sampun nggih? Nah, buku kas yang biasanya beli di toko-toko niku mboten napa-napa, niku didamel. Itu dicatat setiap bulan. Jadi kas harian. Nah nanti kalau paling contoh nih seperti nopo to nyatete niku. Nah yang kira-kira itu benar bisa dipahami itu bukan hanya bendahara tetapi bisa dipahami oleh semua orang. Jadi misalkan ketua ranting itu tanggap bendahara, Gus artane tasik pinten, itu langsung sadar membaca. Oh artane tasik 1 juta. Nah jangan sampai ketika ketua ranting tanya, Gus, apa tasik pinten? Dibeto Pak Niko. Nah, ngene itu lah niku mulai. Nah, misalnya dibeto Pak Niko kali 100.000, sing kula catet 800.000, sing dibeto Niko malih 300 lah. Ini berarti keuangannya belum dikelola dengan baik. Belum satu pintu. Nah, ngoten. Berikutnya penyimpanan. Penyimpanan. Maksudnya nopo lek ranting menawi nggih dereng buka rekening nggih? Mboten perlu buka rekening soalnya kegiatannya banyak dan itu terus menerus sehingga tidak perlu buka rekening tetapi disimpan dalam pembukuan dan juga dibawa oleh bendaharanya. Nah, serta pengendalian dana dan aset. Aset. Setiap pengurus ranting selalu memiliki aset. Nah, asetnya apa mawon? Ada aset yang bisa langsung dihitung. Artinya misalkan gedung, kemudian sekolah, madrasah, itu adalah aset. Kemudian ada juga aset yang lain, misalkan punya tosa, misalnya nggih, atau punya sawah, punya apa yang kira-kira bisa menghasilkan atau menopang keuangan organisasi.
Nah, itu adalah pengertian manajemen. Jadi merencanakan, mengelola, menyimpan, serta pengendalian dana dan aset. Itu adalah manajemen. Jadi manajemen itu bahasanya niku lek bahasa Woro Dadi niku mengatur. Mengatur amrih ini bisa berjalan baik dan berkelanjutan. Nah, itu. Nah, karena kita itu organisasi yang tidak mengambil untung, maka kita seringkali menganggap itu remeh. Akhirnya setiap kali kegiatan ya tidak dilakukan pencatatan dengan baik. Nah, sampai pada laporan kegiatan akhir kita juga sering melewatkan itu. Nah, ini kita ubah pola-pola seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nah, ngeten. Manajemen keuangan organisasi itu yang pertama menjaga arus kas. Bahasanya kok dhuwur arus kas ngoten nggih, kados perbankan. Nah, ini bahasa umum nggih, bahasa umum. Nah, sistem keuangan organisasi itu kalau bisa kan harus tetap stabil. Stabil itu maksudnya apa? Dicatat terus, kemudian juga bisa dilihat berapa pengeluaran, berapa pemasukan. Misalkan dalam 1 bulan tidak ada pemasukan sama sekali, maka dalam catatan buku kas itu juga harus ditulis bahwa tidak ada pemasukan, sehingga yang muncul nanti saldo akhirnya. 1 bulan kemarin seperti itu. Kalau pengurus ranting NU kan menjabat selama 4 tahun, benar? Ranting 5 tahun. Sehingga nanti dimungkinkan mesti punya buku kas selama 5 tahun. Kenapa kok ini penting? Karena berikutnya kaderisasi di pengurus ranting NU itu perlu melihat rekaman. Oh, pengurus kemarin itu sudah melakukan pembukuan. Buktinya mana? Ini bukti bukunya. Dan itu bagian dari kita untuk menjariahkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi generasi-generasi kita itu kan mesti juga kan lebih, karena kita mengatakan ini adalah zaman milenial, semua orang itu pokoknya diukur ini adalah bagian dari teknologi, kecanggihan dan tuntutan kita untuk adaptasi. Maka nanti 5-10 tahun lagi pengurus ranting NU itu adalah orang-orang yang hari ini mungkin kelahiran tahun 80-an, yang masih muda-muda, yang cepat dalam melakukan kegiatan dan butuh adanya rekaman sejarah. Oh, dulu itu pengurus ranting sudah melakukan pembukaan ini. Jadi karena dicontoh. Itu kegunaannya. Kemudian yang kedua, tujuan manajemen keuangan organisasi adalah dana organisasi yang sudah diperoleh itu dapat dikelola dengan baik, tetapi juga memperhatikan resiko-resiko keuangan. Nah, kalau organisasi semakin besar, maka resiko keuangannya juga semakin besar. Tetapi kalau organisasi kita itu adem ayem, tidak berkegiatan, ya tidak beresiko karena tidak ada kegiatan. Nah, maksudnya apa pengendalian resiko? Contohnya seperti ini. Misalkan di ranting punya MI Ma'arif. MI Ma'arif itu kan bagian dari pengurus ranting NU. Nah, ketika ada pengembangan, rencana pengembangan MI, maka pengurus ranting NU ini punya peran besar untuk membantu bagaimana nanti mensolusikan pengembangan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, apakah mungkin nanti ketika misalnya membangun madrasah, membangun gedung, sehingga butuh dana tambahan, perlu hutang, misalkan dulu. Misalkan, paling buruk misalkan harus hutang. Nah, ini kan harus dilihat dulu kemampuan kita, mampu tidak kita hutang kemudian harus membayar sekian waktu, itu kan berarti ada resiko. Resikonya adalah hutang tidak terbayar, atau resiko kedua, gedung tidak selesai. Nah, ini harus dipertimbangkan. Sehingga potensi aset-aset yang ada di desa yang diranting segera mungkin dirangkul, kemudian diajak koordinasi, dipahamkan bahwa itu semua adalah aset NU. Sehingga ketika lembaga pendidikan besar, maka NU pun juga menjadi bagian penting di sana. Maka sangat mungkin ketika ada pengajian, kemudian madrasah atau TK yang sudah dibesarkan NU itu memberikan support besar ke acara tersebut. Sangat mungkin. Dan ini yang perlu kita siapkan. Karena kita siap kalau lembaga pendidikan kita akan menjadi besar-besar, itu kita harus siap. Gitu. Berikutnya, meningkatkan efisiensi. Ada orang-orang yang mungkin
dalam kategori menggampangkan. Misalkan begini, kita mau membeli tanah, misalnya membeli tanah, harganya berapa, misalnya 500 juta. Nah ini kan, kenapa kita berbicara angka-angka yang besar kalau Yai? Karena NU itu akan besar terus, kita harus optimis. Ketika ada gagasan Geraha NU dan kemudian di MBC ada Geraha MBC Wonodadi, itu kan gagasan yang besar juga. Artinya semuanya harus kita siapkan. Nah, efisiensi ini apa? Misalkan tahun ini kita akan membeli tanah dulu, berikutnya kita akan membangun. Nah ini kan harus dilihat, ada nggak kegiatan lain selain pengadaan aset? Karena tanah dan lain sebagainya itu bagian dari aset. Nah harus diperkirakan. Kemudian anggaran ini peruntukannya juga harus jelas. Misalkan kalau kita itu bisa membeli barang yang lebih murah dan baik, nah itu yang harus dilakukan. Artinya prinsip ekonominya dipakai. Nah, lari sekolah itu prinsip ekonomi apa toh? Jadi melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya, tetapi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Seperti mimpi, tapi itu sangat mungkin. Lek panjenengan dengan petung itu mesti beres. Berikutnya, mengurangi risiko operasional. Mungkin kalau di ranting, ada di sini yang sudah punya kantor sekretariat ranting NU. Sudah, sebagian besar. Sebagian kecil. Tapi sudah menyiapkan untuk membuat sekretariat dia ini. Nah, otomatis nopo mawon biaya operasional 1 bulan untuk kantor panjenengan itu. Nopo mawon ya. Listrik pasti nggih, mboten mungkin dengan damel lampu kayak promak. Nopo mawon? Kopi. Saya nggak betul kopinya betul menarik kayak oke, boleh ada kopi. Nopo mawon? Operasional selain listrik, kopi, wifi. Lah, kan tukang nyapu sih kan? Ngomong kan tuh, di tiket tuh nggih. Oh di tiket, alhamdulillah. Kemudian biaya perawatan. Umpami yang kan bocor, panci dikecat. Nah, itu kan biaya operasional. Nah, biaya operasional inilah yang kadang tidak diprediksi. Sehingga ketika misalkan kantornya itu ya kita tidak tahu ya Yai, misalkan ada bencana, kemudian kena angin, atapnya mabur, apakah diperkirakan itu untuk pembiayaannya? Nah, inilah pentingnya kita dalam perencanaan. Meskipun ranting, kita dorong untuk membuat perencanaan anggaran. Karena bagaimanapun dipakai atau tidak dalam perencanaan anggaran, itu ketika ada kondisi darurat, panjenengan bisa langsung menyiasati. Contoh misalkan lampu kantor itu mati, contoh sederhana, lampunya mati, harus diganti. Pakai uang apa? Biasanya wes tak tumbasnya nih, yang nonton nih biasanya bapak itu kan wes UMT-nya, karena ekonominya sudah tuntas. Ya. Jadi langsung wes tak tumbasnya lampunya, wong lampu piro atau regane nonton biasanya. Tetapi lek umpami gentengnya itu rusak, enten sing badhe urunan genteng, saya yakin enten, tetap nggih, wong ekonomi itu jangan lembar-lembar. Maka itu perlu disiapkan juga. Oh, dalam setahun kantor kita itu satu butuh perbaikan biaya perbaikan listrik. Berarti beli lampu, kabel itu dianggarkan. Yang kedua, bersih-bersih itu kan juga bagian dari biaya operasional, ngecat, nah itu harus disiapkan. Apalagi kalau pengurus ranting sudah punya mobil pribadi, mobil operasional. Nah, tambah mawin, bensin, cek oli setiap bulan, gitu, servis. Belum lagi mungkin pas akan didamel cah itu untuk nutup tembok, nah perlu dijempol. Itu kan biaya operasional. Nah, kita harus siap. Ketika punya aset yang sudah kita tempati, maka itu masuk dalam biaya operasional. Termasuk punya kebun, punya sawah. Misalkan ranting atau pengurus MBC atau ini MBCNO punya aset sawah, harus masuk biaya operasional. Misalkan apa? Ketika harus menggarap sawah, bukan disewa nih misalnya ngoten itu. Siapa yang akan mengerjakan? Kemudian si hasilnya nanti masuk dalam pemasukan organisasi. Nah, itu. Jadi mengurangi resiko operasional. Semakin banyak aset, maka semakin banyak biaya operasional yang harus disiapkan.
Nah, yang kelima, memastikan kelangsungan organisasi. Jadi, ketika ada uang, ada anggaran, ada biaya yang cukup, kita biasanya lebih santai. Tetapi kita juga berpikir 5 tahun, itu kita harus siap berapa kegiatan yang harus dilakukan, berapa yang harus dikeluarkan keuangannya. Nah, ranting-ranting, saat menika sampun damel rencana anggaran tahunan apa dereng? Niki Pak Irsat. Pak Irsat ini ya. Ini sampun nanti damel perencanaan Kiai? Dereng nggih. Nah, monggo dimulai membuat perencanaan. Itu nanti dikeluarkan maupun mboten, yang penting disiapkan. Nah, kenapa? Karena kita akan menjadi organisasi yang lebih besar, 1 abad. Otomatis juga harus diikuti dengan banyak sekali peningkatan-peningkatan dari sisi administrasi maupun manajemennya. Nah, sekarang langkah-langkah dalam manajemen keuangan. Napa mawon sing dilampahi? Yang pertama, buat anggaran untuk setiap program kegiatan. Nah, jenengan mengke sak dibare acara niki yang mengurus ranting, rembakan kali sebagai pengurus itu. Terus membuat perencanaan. Setahun mawon minimal. Mboten usah 5 tahun, mungkin 5 tahun kados kayak anggota DPR. Ya Pak Bawi. Jadi 1 tahun mawon jenengan siapkan. Niki mumpung masih awal tahun nggih, masih Februari. Kira-kira misalkan Ramadan, berarti wonten acara apa? Oh, berarti wonten pengawasan nuzulul Quran. Disiapkan. Setelah itu bulan April atau Mei, berarti wonten halal bihalal seluruh Banom jenengan susun anggaran ini. Nanti misalkan itu disusun, jenengan mesti akan lebih mudah melangkah. Ibaratnya niku pun wonten arah-arahnya. Oh, halal bihalal itu nanti butuh panggung, butuh konsumsi, sinten mawon sing diundang, kiai yang mau ngaji siapa, itu kan sudah tersusun. Terus arah-arahnya kalau sudah jelas, panjenengan itu apa mungkin ada enteng. Ketua-ketua ranting terutama. Nah, berikutnya ketika sudah buat rencana anggaran, yang kedua adalah buat catatan keuangan sederhana. Kenapa sederhana? Pokoknya itu dilampahi istiqomah, betul respon saya. Betul saya dadak diurutin aplikasi, malah bingung. Soalnya kalau aplikasi itu mungkin butuh waktu sendiri untuk memasukkan. Nah, tapi kalau di buku, pokoknya buku yang dengan naskah, enten pengeluaran, pemasukan langsung diserap. Itu lebih mudah. Yang ketiga, administrasi dan dokumentasi pelaksanaan. Nah, jadi untuk yang dokumentasi sebenarnya meskipun ranting itu tetap butuh dokumentasi. Dan saya setiap kali kegiatan jenengan rapat di ranting, di foto. Niki mboten soal selfie mboten. Tapi niki kaitan bukti bahwa NU itu terstruktur, bergerak dan itu tertata jenengan. Habis foto terus dicetak. Kok disimpan di HP mawon nggih? Nah, dicetak. Sinten sing nyetak? Nggih, anak-anak muda. Bisa minta tolong ke anak ibu IPP atau mbak-mbak Fatayat untuk membantu nyetak. Kemudian dilampirkan di buku kegiatan. Sekali lagi, kenapa harus begini? Karena kita ingin mewariskan hal-hal yang baik. Kita ingin memberikan pembelajaran manajemen organisasi yang baik. Untuk siapa? Untuk anak-anak milenial yang sudah siap-siap menggantikan kita. Kemudian, yang terakhir, kelola cash flow. Nah, apa nih maksudnya cash flow itu? Ini maksudnya adalah arus kas. Yang saya maksud arus kas itu berarti nopo? Ada pemasukan, ada pengeluaran. Itu ya? Kan kalau pemasukan saja 1 bulan bisa jadi tidak ada. Tetapi pengeluaran bisa jadi setiap bulan itu ada. Apalagi kalau ada kantor sekretariat. Jadi kan mesti harus tumbas kopi, beli gula gitu kan. Nah, itu bagian dari kelola cash flow. Nah, sekarang alhamdulillah kopinya sampun begini. Sakit. Terus untuk yang kopi, nek perlu kopi kali
ini Bu nggih. Remusnya harus ditulis sih. PRMU. Kolongayan. Misalkan. Nah, monggo kalian kopinya saged digeser-geser mboten napa-napa. Perencanaan keuangan. Jadi mungkin kalau paling contoh form di layar nggih untuk membuat perencanaan keuangan sederhana mawon. Mboten usah kadosken akuntansi, misalkan wah ini ada aktiva pasiva pun mboten. Iku kerjaane tentang gampang niku nggih. Kita buat yang sederhana. Yang penting saged dilaksanakan dan bisa dibaca. Gitu nggih. Nah, sekarang untuk tahap penganggaran ini harus ditujukan untuk apa sih tujuan kegiatan itu? Jadi kalau membuat kegiatan yang kurangnya itu setahun kegiatan Khairul Ijtimah berapa kali Kiai? 1 tahun? 12 kali? Khairul Ijtimah? Praktek 10 kali. Nah, kan ada Ramadan nggih. Nah, 10 kali Khairul Ijtimah. Ternyata juga sakit tuh NU itu. Konsumsinya nggih beres, ada sound system, ada semua perlengkapan organisasi beres semuanya. Nah, ini yang harus dibukukan dalam perencanaan. Oh, Khairul Ijtimah bensin, dateng musola niki. Bukan apa mawon, sing pasti, sound system pasti. Kemudian konsumsi itu pasti, itu ditulis. Nah, sehingga nanti ketika misalkan setelah ditulis panjenengan nyuwun bantuan ke muslimat ke fatayat, betul masalah. Yang penting sudah ada dalam perencanaan. Tuh. Nah, yang terakhir laporan anggaran. Nah, bahasa Inggrisnya yang itu budget report. Apa ini maksudnya? Nah, setiap kali satu kegiatan jenengan membuat laporan keuangan. Tugasnya bendahara, ketua ranting nampung utus mawon. Nggih. Bendahara membuat laporan. Uang masuk dari sinten ditulis, pengeluarannya berapa. Sisa, kalau ada sisa ditulis sisa, saldo. Nah, kan nggih, jadi harus dilaporkan. Ini untuk apa? Membangun kepercayaan atau trust. Jadi orang kalau sudah memberikan bantuan, biasanya misalkan nggih, waktu acara pengajian besar sudah membantu sound system, kemudian kita memberikan ucapan terima kasih. Nggih, orang kita itu biasa dikirimi berkat, kan nggih? Kami berkat, tambah jajannya waktu dikatakan, misalnya terus kita antar ke dalamnya, kemudian menyampaikan matur nuwun, sampun dibantu dan sebagainya. Terus ditunjukkan niki laporan kegiatan menika. Dan beliau merasa bahwa oh, sound system itu ditulis sebagai bantuan. Oh, saya bantu terop itu ditulis sebagai bantuan. Itu bagian dari kepercayaan. Nah, ini harus dirawat. Karena kita itu bermacam-macam. Enter tiang itu senengannya misalnya mantu nyumbang itu nggak ditunjukkan lah. Ini bagian dari sumbangan. Ada juga orang yang tidak suka seperti itu, disimpan mawon, itu juga ada. Tapi kita pakai yang umum. Umum artinya apa? Untuk keterbukaan, untuk transparansi. Jadi ditulis mawon sebagai ucapan terima kasih. Misalkan habis dibantu toko nopo ngoten misalnya membantu memberikan bantuan minum, air minum 10 dus. Kemudian datang ke sana memberikan laporannya. Niki laporannya diamplopi ngoten nggih. Di print, dicetak, diwadahi amplop kepada Bapak Agus siapa begitu, ucapan terima kasih sudah memberikan bantuan. Nah, itu untuk perawat biar kemudian hari anak-anak muda yang melanjutkan tugasnya panjenengan sebagai pengurus NU tidak kesulitan ketika akan misalkan membantu dalam kegiatan apapun. Seringkali kita tidak merasakan bahwa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada generasi berikutnya, Pak Yai. Ngapunten, misalkan seperti ini. Ada orang yang sudah membantu organisasi kita. Kita lupa tidak memberikan ucapan terima kasih. Dampaknya adalah mengurus berikutnya ketika mencoba untuk membangun komunikasi dengan orang yang sudah membantu kita itu akan tidak berhasil atau istilahnya gadok. Kenapa? Karena kita yang dulu tidak bisa menghargai beliau. Nah, ini contoh. Ini sepele, tapi kalau misalkan tidak benar-benar kita jaga, maka ini yang saya katakan aset tadi itu akan hilang. Nah, monggo. Ini nggih yang di layar mungkin
di materi panjenengan juga mungkin sudah ada buku kas umum. Nah, judulnya nonton buku kas umum. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama Undi. Ini saya kasih contoh Jatinong. Soalnya kalau yang Jatinong. Bulan nopo Januari. Saya ngerti nggih, tahun 2022. Tanggal pinten dengan serat. Oh, kemarin 2021 ada sisa kas 2 juta. Jenengan surat niku 1 Januari sisa saldo bulan Desember 2021 pemasukan. Jadi kalau ada sisa saldo itu ditulis di pemasukannya. Oh, pemasukannya 2 juta. Kemudian yang pengeluarannya tidak perlu diisi karena itu hanya pemasukan. Lalu ke saldo. Saldo itu berarti dari pemasukan itu ditulis 2 juta. Nah, ini kemudian di bawahnya ditulis lagi beli kopi, misalkan ngoten nggih. Berarti kan pengeluaran. Beli kopi 10 kaset misalnya ngoten. Berarti itu ditulis dalam pemasukan atau pengeluaran Yai? Pengeluaran ditulis 10.000. Nah, kemudian dari saldo itu dikurangi 10.000. Itu ditulis sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan akan ketemu lagi saldo terakhir. Oh, saldonya bulan Januari kemarin masih 1.200.000. Nah, 1.200.000 dimasukkan lagi ke buku kas yang lembar baru. Jadi saya nyatet itu tidak langsung sampai berbulan-bulan, itu kan boten. 1 bulan ditutup, ditandatangani ketua kali bendahara. Bapak ketua dan bendahara nyekseni kalau keuangannya sudah ada dan sisa, misalkan boten. Kemudian bulan berikutnya dibuka lagi, bulan Februari. Sisa saldo bulan Januari 1.200.000 misalnya boten. Kemudian ditulis lagi, beli lampu, beli keset, beli sapu, beli bipol, misalnya ngoten nggih untuk kantor, atau beli tinta, beli kertas, itu ditulis. Kemudian akan ketemu saldo terakhirnya. Februari tanggal 28 kan sampai tutup nggih. Nah, itu harus ditutup buku kasnya. 28 Februari penutupan buku kas umum ditandatangani ketua dan bendahara. Sehingga perso bendahara juga perso, oh kasnya sekian, ketua ranting di Semerat. Sehingga nanti misalnya ketua ranting berarti ngawontenaken kegiatan itu langsung perso, oh kasnya kita 1.200.000. Berarti niki lek nonton kegiatan malih kedah wonten turunan misalnya ngoten. Itu contoh. Sampai 1 tahun. Jadi buku kas umum itu harus dilakukan setiap bulan. Nah, berikutnya lampiran kedua, rencana anggaran dan belanja pengurus ranting NU tahun 2022. Bapak saged mengisi nama kegiatan. Contoh, sampun sami pelantikan NU ranting nggih? Sampun. Kegiatan yang paling dekat ini nopo? Rencananya. Yang diranting atau istimewa misalkan nggih? Ditulis Lailatul Ijtima bulan apa misalkan Maret. Nah, jadi kan serat uraian kebutuhan itu nggih napa mawon sing dibutuhne dalam kegiatan LI. Yang pertama misalkan untuk kesekretariatan, fotokopi undangan, ngoten nggih. Terus ada lagi misalkan konsumsi, wonten daharan VIP, wonten sing biasa. Ditulis mawon. Nah, terus ada sewa terop. Nah, kemudian di total, di jumlah. Oh, di jumlah kebutuhannya LI itu sekitar 5 juta misalnya. Kemudian nanti ditandatangani bendahara dan juga ketua NU ranting. Nah, akhirnya menjadi bukti. Panitia, misalnya kata ada panitia LI sendiri. Ini pedoman yang harus dipegang. Jadi perencanaan ini harus dipegang. Jangan sampai sewa terop melebihi dana ini. Jangan sampai konsumsi pengadaannya melebihi dana ini. Ini acuan. Sehingga ketua panitia yang jenengan tunjuk itu boten bingung. Apa sing arep dilakoni ketua panitia? Lek boten wonten arah-arahan. Nah, tujuannya ngoten. Dados lek kon wonten arah-arahane, ketua panitia iku lek mampar niku genah. Pundi sing kewenangan kula, pundi sing memang harus dikoordinasi
atau di apa ya konsultasikan dengan ketua ranting atau MDCMU. Jadi buat nonton arah-arahan anggaran ketua panitia bebas. Wes aku pun nyawa teror terus pokoknya tak oleh, ya itu nggak kata-kata. Karena apa? Membahayakan kestabilan keuangan organisasi. Itu contoh. Meskipun mungkin kaitan konsumsi, teror dan sebagainya ada banyak apa ya bantuan dari warga NU, bukan masalah. Yang penting panitia semerap. Iki loh nduk, saya itu disiap nih. Nah, itu tujuannya. Nah, yang terakhir setelah kegiatan berjalan, panjenengan harus membuat laporan keuangan. Contoh kegiatan Lailatul Ijtima bulan Maret. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama pemasukan. Jenengan surat sedoyo. Terop dibantu Pak Kaji sinten saling nonton. Itu lah diuangkan itu misalkan lho nggih 1,5 juta. Ditulis mawon. Bantuan dari Bu Kaji sinten nonton menyumbang kue 100 biji kalau besar, tapi nominalnya sudah ditulis. Sehingga mungkin laporan langsung kerso ternyata LI kalau ini acaranya lancar, kemudian pemasukannya sekian juta, dan ternyata kita juga dapat saldo, saling macam. Nah, saldo atau sisa itu dimasukkan lagi ke dalam kas umum yang pertama tadi itu ya. Nah, dimasukkan sisa saldo Lailatul Ijtima bulan Maret berapa? Misalkan sisanya 200.000, nah, lumayan saja untuk tumbas kopi. Nah, itu dimasukkan. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa sekali lagi kita akan mulai yang sudah jalan, monggo ditingkatkan. Yang belum jalan manajemen keuangannya, belum terlambat, kita bisa melakukan lagi untuk menata 2022 niki, sehingga nanti di akhir periode panjenengan yang harus memberikan posisi ketua dan sebagainya kepada generasi muda itu tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi memberikan bukti dokumentasi yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Nah, itu sangat perlu diperhatikan agar ketika berbicara NU itu adalah organisasi yang moderat, maka tidak hanya sekedar di lisan, tetapi lebih dari itu pada penerapan sampai tingkat ranting. Kan dibangga ya, misalnya ranting itu terus kemudian kegiatannya itu woto, kemudian demo jadi ini kalau kersani FB ini sampun bagus, bahkan kalau kersani FB-nya itu yang paling kontennya paling bagus menurutku. Soalnya nggak tahu artinya sih tadi Pak Rogi apa? Pak Rogi, saya FB kan jadi kan sampun kan masuk dalam Facebooknya Wulandari sambung saya sering mengikuti. Nah itu makanya ini kelebihan ada orang-orang muda di Wulandari yang sangat potensial. Itu saja, terima kasih. Ngapunten kalau yai bukan menggurui, tetapi ini bagian dari kalau ini memang baik, ayo kita lanjutkan sebagai penataan organisasi NU, karena tantangannya adalah anak-anak muda mungkin ada beberapa kelompok yang mungkin resisten atau tidak suka dengan NU karena dianggap masih kolot, masih tradisional, tetapi tidak mencoba menyentuh hal yang modern. Nah, kita mencoba membenahi seperti itu. Itu saja melalui konten pertanyaan menawi loh ya. Mungkin teman-teman. Terima kasih. Oke, monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini untuk keuangan pertanyaan dari NU. Terus ini kan dari masing-masing lembaga kan juga ada pencatatan. Ini nanti apa bisa dikumpulkan dari satu di Indonesia